tremor ternyata gempa gitu. Iya, kirain pusing-pusing belum makan ya, ternyata pusing-pusing gempa. Oke deh, nah di tahun 2022 ini kita mau mulai program Sapa Dokter dengan tema yang agak ringan-ringan dikit ya Mbak. Kita mau ngomongin masalah-masalah yang ada di gigi dan mulut, tapi secara umum aja, siapa tahu nih sama Sobat WK punya pertanyaan-pertanyaan atau ada masalah-masalah yang ingin dikonsultasikan. Nah, boleh nanti tulis di kolom komentar, kita bantuin tanya sama Dokter Gigi Anastasia, dokter gigi yang selalu barengan sama kita buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners dan juga Sobat WK. Nah, kita mau panggilin ya Dokter Gigi Anastasia-nya. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Kakak. Selamat malam, Dokter. Hai, Dok. Apa kabar? Tahun baru, bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, Dok. Gimana nih, Dok? Awal tahun, apakah sudah banyak yang ke dokter gigi? Ya, kondisi sudah mulai pada berani untuk melakukan tindakan perawatannya, meskipun secara umum juga sebagian terbesar hanya pada kasus-kasus yang memang urgent atau memang harus sesegera mungkin dilakukan tindakan. Karena kita tahu bahwa belakangan mulai muncul lagi Omikron, sehingga beberapa dari kita menjadi lebih waspada, sehingga membatasi ruang gerak atau tidak lagi lebih sering keluar, lebih selektif dalam memilih kegiatan, gitu Kak. Oke, nah sekalian diingetin ya Dok ya, mumpung di awal tahun, ayo datang ke dokter gigi, melakukan pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali, siapa tahu pas 6 bulannya di Januari ya Dok ya. Oke. Iya. Dok, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih malam ini mengenai kesehatan gigi dan mulut. Kalau malam ini kita mau ngomongin yang cukup ringan, tapi ini biasanya banyak mitos-mitosnya nih Dok di masyarakat mengenai kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatan gigi dan mulut. Ini biasa kalau udah ngomongin kebiasaan buruk, jangan gini, nanti katanya gini, jangan gini, nanti katanya gitu. Nah, tuh pasti banyak tuh Dok opini-opini kayak gitu. Nah, mungkin kali dari dokter sendiri kali ya Dok, ada nggak sih Dok kayak kebiasaan-kebiasaan buruk, ya ini secara ini dulu ya Dok, ya secara medisnya ya, emang benar-benar bisa mengganggu kesehatan gigi dan mulut. Terutama kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita sepele, tapi ini sebenarnya jangan sampai dilakukan berkelanjutan karena berbahaya buat kesehatan gigi dan mulut, Dok. Ya. Silakan, Dok. Ya, sebagian dari kita memang kadang-kala tidak menduga atau permasalahannya bukan karena tidak disiplin, tapi besar kemungkinan karena belum tahu. Gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang akan saya sampaikan ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin biasa dilakukan, tidak disadari bahwa ternyata itu berimpact tidak ideal bagi kesehatan gigi dan rongga mulut dari kita sang pemilik raga, begitu ya. Nah, biasanya etiologisnya itu terdiri atas hal yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kesadaran dari kita sebagai pemilik raga akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut kita. Sebagian dari kita menganggap bahwa kesehatan gigi dan mulut itu bukan sesuatu yang penting, bahkan dalam tanda kutip seperti terpisah dari kesehatan tubuh kita, sehingga agak mengabaikannya, begitu ya. Padahal seperti yang sudah selalu saya sampaikan bahwa tidak ada satu bagian pun dalam tubuh kita yang berdiri sendiri. Nah, terkait kesehatan gigi dan mulut, tadi sudah disinggung, pentingnya melakukan kontrol pada dokter gigi paling lambat 6 bulan sekali meskipun tidak ada keluhan apapun. Kemudian saya berkali-kali juga menyebutkan terkait pentingnya samuri, upaya memeriksa mulut sendiri yang dilakukan setiap hari, ya. Tidak setengah jam, 5 menit, 1 jam, sebisa kita. 5 menit pun tidak apa-apa. Yang penting dilakukan setiap hari sehingga andai ada perubahan, andai ada sesuatu yang tidak biasa, kita bisa kenali sedini mungkin sehingga bisa kita segera konsultasikan pada dokter gigi agar bisa diketahui jenis anomali yang sedang berkembang dalam tubuh kita secara dini. Kemudian yang kedua, etiologis yang paling sering terjadi terkait dengan bagaimana
seseorang menjaga kesehatan dan kebersihan rongga mulutnya, terkait oral hygiene management. Kemudian juga terkait hal-hal yang sifatnya bersifat herediter, yang merupakan kondisi-kondisi anomali oklusi dari sang pemilik raga. Nah, kembali ke soal tadi tentang kebiasaan buruk, saya akan mulai ya. Kebiasaan-kebiasaan itu diantaranya adalah yang kita lakukan setiap hari adalah kegiatan membersihkan gigi geligi kita yang ternyata kita keliru dalam memilih jenis alatnya. Misalkan kita memilih sikat gigi, kita memilih misalkan jenis sikat gigi yang bulunya terlalu keras misalkan. Kemudian juga pada teknik pelaksanaannya kita melakukan dengan tindakan yang terlalu keras, terlalu kasar, tidak sesuai dengan arah idealnya dan kekuatan idealnya, sehingga terjadi kerusakan baik pada material jaringan keras gigi maupun pada gusi kita. Ya, saya sudah berkali-kali menyebutkan seperti apa efeknya apabila kita melakukan tindakan yang keliru terkait upaya pembersihan gigi kita menggunakan sikat gigi. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan menggigit jari jemari. Hal yang sebagian dari kita melakukannya misalkan pada saat bete, pada saat lamun gitu ya. Padahal kebiasaan tersebut bisa memicu kejadian gangguan atau disfungsi dari tulang rahang kita. Yang pada gilirannya kejadian ini bisa misalkan dalam kejadian kita menggigit-gigit jari kita, kan kejadiannya begini ya. Nah, pada saat begini itu kan mulut kita terbuka. Nah, mulut kita yang berada dalam kondisi membuka dalam waktu yang sangat lama, ya, dengan posisi jari kita letakkan di antara gigi-gigi kita, itu bisa memicu kejadian gangguan pada persendian, ya, yang terjadi akibat rahang kita itu gigi kita akan maju ke depan, dan ini harus kita antisipasi dengan menghentikannya, karena ini bisa memicu kejadian gigi yang maju ke depan, ya, protrusif, atau mungkin bahasa awamnya adalah tonggos, maaf gitu ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan mengemut es, ya. Jadi kebiasaan ini harus kita perhatikan, termasuk mereka yang suka menggigit, bukan hanya mengemut tetapi sekaligus menggigit ketek-ketek begitu ya. Nah, ini bisa memicu kejadian pecahnya gigi kita, termasuk gangguan pada rahang kita, ya. Jadi ini secara fisik bisa mengganggu, bahkan merusak jaringan keras gigi kita, dan juga bisa mengganggu persendian tulang rahang kita. Kemudian kebiasaan mereka yang sering mengerot atau bruxism, gitu ya. Kebiasaan itu biasanya dilakukan pada saat tidur ketika tidak menyadarinya, termasuk pada sebagian dari kita melakukannya juga pada saat sadar gitu ya, pada saat bangun. Nah, itu ada kalanya si pemilik raga tidak menyadari kondisi ini. Itulah mengapa pentingnya kontrol dari orang terdekat, misalkan keluarga ya, atau siapapun yang terdekat, untuk mengingatkan, karena kondisi ini tentu sangat tidak ideal ya, bisa menyebabkan gangguan pada gigi, termasuk pada gangguan nyeri pada muskulus atau perototan kita, termasuk gangguan pada persendian temporomandibular joint kita. Nah, kemudian ada lagi kebiasaan-kebiasaan mereka yang suka sekali menghisap
racun tembakau atau merokok. Ya, nah kebiasaan ini punya kaitan langsung dengan kesehatan gigi dan rongga mulut kita karena bisa memicu beberapa jenis kelainan, diantaranya gangguan pada gusi kita sendiri, ya, kemudian tentu saja memicu kejadian halitosis karena aroma yang keluar dari rongga mulut, ya, yang bermuasal dari kesehatan paru-paru yang terganggu, termasuk aroma-aroma dari asap tersebut yang menempel berlama-lama di rongga mulut kita, yang juga bisa memicu aroma tidak sedap atau halitosis tersebut, ya. Kemudian bisa memicu kejadian keringnya rongga mulut kita, ya. Nah, karena kelenjar-kelenjar air ludah dalam rongga mulut kita terganggu akibat aktivitas merokok yang dilakukan secara rutin, termasuk bisa memicu kejadian kanker rongga mulut kita, ya. Juga bisa memicu kejadian rusaknya gigi kita akibat lanjut dari kebiasaan tersebut. Kemudian kalau itu sedikit di luar dari rongga mulut kita, misalkan bisa berpengaruh pada kecantikan kita karena akan memunculkan kerutan-kerutan pada area bibir kita, ya. Kemudian ada lagi mereka yang punya kebiasaan menghisap jari, ya, atau biasanya dilakukan pada jari ibu jari, kemudian jari-jari lainnya juga sebagian dari kita melakukan, dan itu bukan hanya pada anak-anak, ya, tetapi bahkan mereka yang sudah berumur pun 1-2 masih melakukannya. Nah, kalau misalkan itu dilakukan pada usia kurang dari 5 tahun, itu tentu saja akan berpengaruh pada pertumbuhan tulang rahang dari si kecil, begitu ya, yang nanti pada gilirannya pada jangka panjang bisa melanjut menjadi kelainan-kelainan gigi dan rongga mulut yang lebih lanjut. Nah, kemudian mereka yang punya kebiasaan menggunakan tusuk gigi, Kak. Ya, nah sebetulnya tusuk gigi itu dimaksudkan untuk membantu melepaskan atau mengeluarkan sisa makanan yang menyelip di antara gigi kita. Tetapi idealnya dilakukan dengan cara yang tepat. Sayangnya sebagian terbesar dari kita belum paham bagaimana cara menggunakannya secara tepat. Nah, kalau belum paham, idealnya menggunakan tusuk gigi yang ujungnya itu penampang sagitalnya itu berupa kotak, sehingga fungsi untuk melepaskan sisa makanan antar gigi atau interdental terjadi. Jadi seperti ini, bisa dilakukan. Ya, apabila permukaannya itu kotak. Tetapi yang sering kita temui di sini di mana-mana itu ujungnya lancip. Nah, sebetulnya ujung lancip itu tujuannya hanya membantu mengeluarkan sisa makanan yang terlanjur sudah masuk, ya, food infection yang ada itu untuk bisa keluar. Jadi kita sebatas menyentuhkannya pada sisa makanan yang menyelip dan mengeluarkannya. Tidak boleh menusuk-nusuk gusi. Karena apabila yang kita lakukan adalah menusuk-nusuk gusi, alih-alih membersihkan, yang terjadi malah kita mendorong sisa makanan, termasuk serat-serat makanan tersebut lebih ke dalam. Dan ini biasanya sangat sering kami jumpai di dalam praktek, di mana secara fisik saja gusinya, ya, jadi papila interdentalnya itu akan tampak membulat begitu, ya. Jadi tidak lagi lancip tadi, tetapi bentuknya itu sudah mengalami proses perlukaan secara terus-menerus sehingga membentuk area yang sebesar tusuk gigi yang biasa digunakan. Kemudian kalau kita lihat dari foto ronsen, tampak bahwa di area antar giginya itu ada tampilan radiolucent, hitam begitu, membulat, di mana area tersebut ya persis seluas diameter
apa namanya, tusuk gigi yang biasa digunakan. Ya, itu biasanya pasien akan mengeluhkan makanan selalu saja menyelip di area tersebut, kemudian sering ada rasa nyut-nyutan dan sebagainya. Nah, kebiasaan ini paling sering dilakukan di tengah masyarakat kita. Nah, ya, jadi harus benar, harus secara tepat dalam penata laksanaan penggunaan dari tusuk gigi. Tusuk gigi itu tidak salah, tetapi teknik penggunaannya harus tepat. Ya, kemudian mereka yang menggunakan giginya dengan cara yang tidak tepat, semisal membuka botol menggunakan gigi, kemudian menggigit sesuatu yang sangat keras, yang idealnya menggunakan alat, misalkan makan kepiting gitu ya, idealnya kan ada alatnya tapi menggunakan gigi. Nah, itu tentu saja pada kekuatan-kekuatan yang melebihi kemampuan gigi, maka bisa memicu kejadian gigi mengalami proses fraktur ya, jadi pecah, sehingga bisa berlanjut tidak ideal, bahkan juga bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan dan idealnya temporomandibular joint atau persendian kita ya. Kemudian bagi mereka yang punya kebiasaan mengemil makan yang serba manis gitu ya. Nah, itu tidak ideal tentu saja apabila tidak dibarengi dengan upaya pembersihan secara cepat. Tetapi tentu saja mengemil itu tidak ideal karena secara umum juga berpengaruh pada kesehatan kita ya. Bisa memicu kesehatan umum kita, yang memicu kejadian anomali pada kesehatan umum tubuh kita, semisal memicu kejadian diabetes dan sebagainya. Jadi termasuk tentu saja obesitas ya, karena kebiasaan mengemil. Makan itu idealnya pada jam-jam tertentu. Nah, dalam rongga mulut kita juga apabila kita punya kebiasaan mengemil, itu bisa memicu kejadian-kejadian yang tidak ideal pada kesehatan kita, juga bisa memicu kejadian karies ya. Kemudian bagi sebagian dari kita itu ada yang suka minum minuman bersoda. Mungkin kakak juga sering suka kan? Nah, minuman bersoda itu boleh aja ya. Hanya kalau berlebihan dan tidak dibarengi dengan upaya pembersihan secara cepat, itu bisa memicu kejadian rusaknya area enamel, lapisan enamel gigi kita, bisa menimbulkan kejadian erosi pada enamel, lapisan enamel gigi kita ya. Pada gilirannya akan memicu kejadian kerusakan lanjut. Kemudian bagi mereka yang saya sudah sebutkan di awal tadi, mengabaikan nasihat-nasihat atau saran-saran dari dokter gitu ya, karena kan setiap dari kita tentu saja memiliki kasus yang beragam gitu ya, jadi anomali yang beragam, dan biasanya dokter akan memberikan saran-saran yang disesuaikan dengan kondisi anomali kita. Nah, apapun itu, apapun jenisnya, kalau kita melakukannya tentu saja bisa memicu kejadian anomali. Oh iya, ada lagi, misalkan mereka yang juga punya kebiasaan menggigit bibir. Dan ini bukan hanya terjadi pada anak-anak, tetapi juga pada mereka yang sudah dewasa. Nah, kebiasaan menggigit bibir, baik gigi rahang atas maupun rahang bawah, itu bisa memicu kejadian maloklusi karena perubahan dari posisi gigi geligi kita pada rahangnya akibat aktivitas menggigit gigi tadi, baik menggigit rahang bawah maupun rahang atas kita. Dan pada gilirannya akan memicu kejadian anomali pada persendian kita. Kemudian kebiasaan lain lagi, menghisap bibir. Ya, ada sebagian dari kita suka melakukannya, baik bibir atas maupun bibir bawah. Nah, apabila yang dilakukan itu pada bibir atas, jadi menghisapnya itu pada bibir rahang atas, maka yang terjadi adalah gigi-gigi rahang atas kita akan mundur ke arah langit-langit.
akan terjadi kondisi palatoversi. Kemudian sebaliknya apabila yang dilakukan adalah menggigit-gigit bibir bawah, maka yang terjadi jadi ya, bukan menggigit, menghisap bibir bawah. Begitu, yang terjadi adalah gigi-gigi rahang bawah kita malah akan maju ke arah bibir kita. Jadi kondisinya malah jadi kayak orang Jawa bilang apa, nyakil gitu ya. Jadi kondisinya rahang bawahnya jadi maju begini, giginya menjadi lebih maju begitu. Ya, jadi idealnya tidak dilakukan. Ya, kemudian juga bagi mereka yang punya kebiasaan makan atau minum itu di dalam proses menelannya itu tidak menelan secara normal atau alami pada umumnya, tetapi dengan jalan lidah dijulurkan ke depan, kemudian sambil mendorong bibir. Itu sebagian dari kita ada yang melakukannya, itu impact-nya akan memicu kejadian gigi rahang atas dan bawah kita bagian depan, kita akan membuka. Sebutannya open bite gini. Gitu, gambarannya seperti itu. Jadi giginya itu bagian depan tidak bisa mengatup begini, tapi membuka seperti ini. Dan itu bisa memicu kejadian suara yang sedikit sengau karena biasanya rahangnya juga menjadi sempit gitu pada rahang atasnya. Ya, itu mirip dengan kejadian mereka yang suka menghisap ibu jari gitu. Ya, kebiasaan-kebiasaan bad habit yang lama yang dilakukan biasanya pada masa anak-anak begitu ya. Tapi pada masa setelah dewasa pun sebagian melakukannya dengan cara pada saat makan memiliki kebiasaan itu tadi. Jadi lidahnya itu dimajukan ke depan, ujung lidahnya dimajukan ke depan, dilakukan upaya penelanan sambil lidah dimajukan ke depan. Nah, gitu loh. Nah, itu bisa memicu kejadian gigi tadi akan terbentuk kondisi open bite, ya. Nah, kemudian kebiasaan lain lagi adalah kebiasaan bernafas menggunakan mulut. Ini bukan hanya pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa. Nah, mouth breathing ini sebagian dipicu oleh kondisi semisal gangguan pada area pernafasan atas, ya. Ada beberapa etiologi terkait kejadian ini, tetapi memang idealnya dihentikan, ya. Jadi diketahui etiologinya apa, kemudian dilakukan upaya perawatan dan apabila itu memicu atau memacu atau maksudnya dipicu oleh kejadian kesehatan umumnya, maka sebaiknya juga sesegera mungkin diatasi agar kebiasaan ini bisa sesegera mungkin dihentikan. Mengapa? Karena ini sekali lagi bisa memicu kejadian anomali maloklusi. Jadi pertemuan gigi rahang atas dengan rahang bawah, posisi pertemuannya itu terganggu gitu ya, terjadi proses malposition yang pada gilirannya ya bisa memicu kondisi facial deformitas di mana ada perubahan bentuk wajah dari seseorang yang dipicu oleh anomali gigi dan jaringan sekitar gigi akibat bad habit yang rutin dilakukan tersebut. Begitu, Kak. Oh ya, termasuk saya akan ulangi lagi, saya pernah menyebutkan ini termasuk kebiasaan-kebiasaan misalkan bertopang dagu, ya, makan pada satu sisi terus-menerus, gitu ya. Itu juga bisa memicu kejadian anomali, termasuk tidur hanya pada satu sisi terus-menerus, itu juga bisa memicu kejadian anomali pada posisi atau posisi gigi-gigi kita, termasuk pada persendian temporomandibular joint. Begitu, Kak. Oke, siap, Dok. Nah, kalau misalnya kita yang pakai behel ya, Dok, biasanya tuh giat banget, Dok, sikat giginya. Karena kayak nggak pede gitu kan, terus kayak nyangkut nih rasanya, nyangkut mulu, jadi sikat giginya jadi banyak. Nah, itu berpengaruh ya, Dok, ya? Mungkin ada
efek samping atau sebenarnya justru lebih baik? Menyikat gigi itu baik banget. Yang terpenting bukan persoalan sering menyikat giginya. Terus apa dok? Sebetulnya kan poinnya adalah di upaya pembersihannya, bukan? Jadi sesegera mungkin setelah kondisi kebersihan rongga mulut kita terganggu, kita langsung bersihkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, harus tepat alat. Yang kedua, harus tepat teknik atau cara. Jadi boleh menyikat gigi dengan frekuensi yang sering, tetapi harus mengingat prinsip-prinsip terkait tepat bahan alat dan tepat cara atau teknik. Sepanjang benar alat dan bahannya, sepanjang tepat teknik atau caranya, tentu tidak merusak jaringan keras gigi maupun jaringan lunak gigi, atau dalam hal ini yang paling sering terimbas langsung adalah gusi gitu. Sepanjang caranya benar, alatnya benar, baik-baik aja kakak. Oke, siap dok. Baik. Dokter, Khusus untuk yang pemakai behel ya, yang di mana alatnya itu fix pada gigi, kami menyarankan untuk juga menggunakan portable dental flosser. Ya, tujuannya untuk bisa membersihkan material-material debris atau sisa makanan yang sangat lembut yang biasanya menempel pada alat, termasuk pada sela-sela gigi kita. Karena mereka yang menggunakan alat semisal behel ya, itu kan alatnya ada dalam rongga mulut kita cukup lama, sehingga keberadaan alat-alat tersebut bisa memicu kejadian fiksasi food debris ya, yang terfiksasi di area tersebut gitu. Jadi memang pembersihannya harus lebih intens gitu kak. baik dokter, kita jadi tahu ya Vi, ternyata kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadi dokter sebutkan itu ada beberapa yang mungkin saya atau Via juga lakukan gitu ya Vi ya. Iya Mbak. Baik, terima kasih dokter atas uraiannya. Kebetulan ini ada pertanyaan dok. Dok, Ya. saya tuh punya anak berusia 3 tahun. Dia tuh hobi banget mengunyah es batu atau minum yang dingin-dingin. Ini gimana ya dok? Memang sih giginya masih gigi susu. Apakah bisa dihentikan atau ini nggak apa-apa ya? Karena ini kan air dingin. Gimana dokter? Oke. Biasanya disarankan untuk pertama, jangan makan panas tiba-tiba dingin. Kita perlu diingat baik-baik. Yang kedua, membiarkan adaptasi. Jadi kalau menginginkan misalkan udara sedang panas banget gitu ya, kadang-kala pengen banget ya diguyur es gitu ya, boleh aja. Jadi caranya minum sedikit dulu. Jadi membiarkan rongga mulut kita beradaptasi dulu, menyesuaikan suhu dari es yang kita minum, barulah kita minum es. Itu kalau minum es. Tetapi kalau kebiasaan menggigit, mengunyah es, saya tidak menyarankan. Karena biasanya namanya si kecil ya, maaf ya, itu biasanya kalau belum sampai cetak-cetak gitu belum berhenti gitu. Jadi rasanya itu kurang afdol kalau belum cetak-cetak gitu, karena itu targetnya gitu kan. Nah itu rasanya mungkin asik, tetapi giginya nangis di sana gitu ya, bisa fraktur gitu ya. Jadi kalau memang si kecil pengen yang pengen begitu ya, mungkin bisa diberi arahan, jangan sampai giginya menjadi retak karenanya. Karena kalau retak nanti bisa memicu kejadian radang pulpa, lalu bisa memunculkan kejadian atau anomali lanjut lainnya yang tentu tidak ideal bagi kesehatan gigi dan jaringan pendukung gigi si kecil gitu. Baik dokter, terima kasih. Oke, siap dok. Nah, kalau dari aku nih ada pertanyaan masuk soal kebiasaan makan asam dok. Kalau tadi makan dingin, sekarang makan asam. Iya. Nah, katanya kalau habis makan asam, itu jangan langsung sikat gigi ya dok ya. Tapi kan kalau habis makan asam tuh biasanya mulutnya lebih kering ya dok ya. Jadi pengennya sikat gigi aja gitu biar normal. Nah, tapi katanya jangan langsung sikat gigi dok. Nah, itu gimana dok? Oke, saya mau tanya dulu boleh nggak? Gantian. Oh boleh dokter. Katanya kenapa? Kenapa nggak boleh langsung dibersihkan? Katanya kenapa? Rumornya.
Karena itu malah jadi bikin makin kering gitu loh, karena kan lagi asem-asem dok, terus ketemu asem lagi, jadi dia bikin makin kering rongga mulut. Nah, yang namanya ketika kita berbicara tentang asam, ya, bahan makanan atau minuman yang pH-nya asam, secara terus-menerus idealnya dihindari. Karena bisa memicu kejadian kerusakan pada jaringan keras rongga mulut kita. Yang kedua, bukan hanya jaringan keras rongga mulut kita, bahkan jaringan lunak rongga mulut kita pun terganggu. Jadi kebiasaan makan minum yang terlalu asam memang tidak ideal, ya. Tetapi kalau misalkan kita kebetulan makan dan minum yang asam, ya sesegera mungkin dinetralkan. Jadi tidak memberi kesempatan pada jenis makanan atau minuman tadi merusak jaringan keras rongga mulut kita, karena berbicara tentang kerusakan jaringan keras maupun lunak sekalipun itu kan variabel waktu juga punya peran. Ketika material tadi semakin lama dalam rongga mulut kita, maka proses kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh keberadaannya menjadi semakin besar probabilitasnya atau kemungkinannya. So, that's why sesegera mungkin dinetralkan. Gitu. Oke, siap dok. Baik, dokter, kalau tadi tentang asam yang dibahas oleh Via, nah ini ada lagi nih dok. Dokter, suami saya itu punya kebiasaan buruk. Dia tuh kalau buka apa-apa yang berbahan plastik pasti pakai gigi. Gimana ya dok gitu ya? Nah itu dia. Jadi kayak refleks gitu kali ya dok ya? Iya. Caranya diingetin ya selagi bisa ya. Karena kebiasaan tersebut, apalagi kalau misalkan material yang dibuka itu keras gitu, kan bisa mengganggu, bisa menyebabkan kejadian frakturnya gigi gitu. Saya bukan hanya satu kali, sangat sering menghadapi para jagoan yang datang dalam kondisi giginya pada fraktur akibat habis itu tadi, habis unjuk jagoan gitu kan, botol pakai gigi, apa pakai gigi. Gigi kita itu batu aja bisa pecah ya nggak sih? Apalagi gigi kita ya. Material gigi kita itu hidroksi apatit yang paling luar. Memang betul, itu adalah jaringan yang terkeras dari tubuh kita. Tetapi kan dia juga getas, dia bisa pecah, bisa fraktur. Kalau sudah pecah, nggak bisa dikembaliin lagi kalau yang namanya email, kecuali misalkan bisa kembali mah silakan aja. Begitu pecah, begitu fraktur, nggak bisa dikembalikan lagi. Hanya bisa dipulihkan, dipreparasi, ditambal, dan sebagainya. Tapi tidak akan persis kembali seperti pada saat masih normal sebelum fraktur. Jadi diberi pemahaman. Kemudian kalau misalkan punya kebiasaan seperti itu, selalu sedia alat bantu, sehingga ketika beliau misalkan mau membuka saus gitu yang botol yang ada penutupnya gitu kan, itu langsung kita sodorin alatnya, jadi beliau nggak sempet pakai gigi gitu aja caranya. Mana-mana bundanya bawa tools khusus buat bantu gitu, atau juga disiapin di kendaraan sehingga waktu papanya anak-anak pengen menggunakan gigi ada alat lain yang lebih aman gitu. Itu kalau kayak gitu termasuk merusak rahang juga nggak sih dok nantinya dok? Kayak misalnya kan kalau bisa kayak buka saset kopi gitu kan pakai gigi kan kayaknya sering tuh gitu. Nah, kalau di kantor saya sekali tuh teman-teman suka buka saset kopi itu pakai giginya gitu. Iya, ya cara menggunakan atau memanfaatkan gigi kita dengan tidak tepat itu juga bukan hanya berpengaruh pada gigi kita, tapi juga pada persendian kita. Ya, misalkan arah kita salah gitu kan bisa memicu kejadian gangguan pada perototan kita, bisa juga memicu kejadian misalkan terlalu keras juga bisa memicu kejadian fraktur ya, misalkan benda yang disobek itu akan sangat keras, saya nggak ngerti apa gitu, bisa juga memicu kejadian traumatik akibat aktivitas yang
yang melebihi kapasitas normalnya. Gunakan gigi kita dengan untuk hal-hal yang memang sesuai saja ya. Kalau enggak bahaya, bisa patah, bisa sobek, bisa gangguan sendi gitu ya. Baik dokter, terima kasih. Silakan Via. Aman Mbak, aku sudah terbahas pertanyaannya. Iya, jadi kayaknya malam ini tuh kayaknya udah kejawab semua ya, bad habit apa aja. Dokter itu udah nerangin dengan detail banget. Jadi kalau misalnya kayak yang tadi Via tanya itu, kalau misalnya hobinya makan asam gimana sih ini? Karena dokter tuh punya solusinya semuanya gitu. Nah ini mumpung awal tahun, jadi kita diingetin lagi kayak di remind, kayak diputar ulang lagi gitu ya dok ya, supaya jangan melakukan bad habit yang tadi dokter sebutkan, supaya gigi kita tetap terawat sepanjang tahun ini. Minimal itu dulu deh, gitu ya Wi ya. Bukan hanya gigi, tapi juga jaringan sekitar gigi ya, seluruh rongga mulut kita terdiri atas jaringan keras, jaringan lunak, bukan hanya gigi tapi juga jaringan pendukung gigi, langit-langit kita, persendian kita, tulang rahang kita ya. Bahkan kan tadi saya juga menyebutkan bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk juga bisa memicu kejadian perubahan wajah kita, ya kan? Misalkan bernapas menggunakan mulut gitu, itu kan bisa memicu kejadian di mana terjadi perubahan bentuk wajah kita. So, kalau pengen tetap asik, tetap sehat, jangan lakukan bad habit-nya, hentikan ya. Saya tidak menyarankan untuk bad habit itu dikurangi, tetapi dihentikan. Baik dokter, terima kasih. Saya juga tadi tuh agak baru tahu gitu loh, ternyata kalau tidur yang dengan posisi yang sama, kadang-kadang kita tidur kan cari kenyamanan ya Via ya, jadi udah miring sebelah kanan, terus ternyata berpengaruh juga gitu ya dok ya. Iya. Baik dokter, terima kasih. Satu hal saya mau sampaikan, bagi teman-teman yang maaf menggunakan sedang dalam perawatan orto ya, saya menyarankan terkait tadi yang tidur pada satu sisi terus-menerus, itu mohon dihindari sungguh. Terlebih bagi mereka misalnya apa aja dok? Boleh diterangin? Misalkan menggunakan behel nih, behel, kemudian tidur pada satu sisi terus-menerus. Ya, terlebih misalkan mereka yang sedang dalam masa pertumbuhan, jadi menggunakan behelnya usia belasan tahun misalkan. Nah itu rahangnya bisa miring tuh, bisa cepet banget tuh miringnya. Karena kan pada saat yang bersamaan dokter sedang melakukan upaya perbaikan posisi gigi-giginya, bukan? Nah, apabila si pemilik raga itu membiarkan kebiasaan tidur satu sisi terus-menerus, kemudian menopang dagu pada satu sisi terus-menerus, termasuk yang biasa dilakukan oleh para remaja adalah buka handphone sambil rebahan di satu sisi. Kebiasaan misalkan menghadap ke dinding, berarti kan satu sisi mulu tuh. Nah itu tolong dihindari, karena saya juga menghadapi banyak kasus seperti itu, di mana kejadian rahang itu menjadi miring, Kak. Menjadi perat begitu ya, menjadi perat begitu, dan itu cepat sekali terjadi karena pada saat yang bersamaan pasien tersebut sedang menggunakan behel gitu ya. Baik sedang menggunakan behel maupun tidak menggunakan behel, saya tidak menyarankan atau saya minta untuk dihentikan kebiasaan tersebut. Terlebih apabila sedang menggunakan behel, proses tersebut cepat sekali. Anomali rahang yang miring itu cepat sekali terjadi. Dan itu ngebetulinnya nggak semudah yang diduga gitu ya, dan butuh waktu. Baik, terima kasih dokter atas saran-saran semuanya di awal tahun ini, dan karena sudah nggak ada pertanyaan lagi yang masuk maupun dari kami berdua. Sebelum kita akhiri, kayaknya kita mau dengerin juga nih insight atau pesan-pesan dari dokter, apa aja sih yang harus kita lakukan dalam rangka mengurangi bad habit ini. Silakan dokter. Oke. Bad habit adalah sesuatu yang kadang kita sadari maupun kita tidak sadari kita lakukan sehari-hari. Sangat penting untuk menyadari atau mengetahui apa jenis bad habit yang mengait kondisi kesehatan gigi dan jaringan mulut yang kita biasa alami. Ya, apabila hal tersebut merupakan hal yang tidak kita sadari, maka
adalah bijak untuk bertanya pada orang-orang di sekitar kita, pada keluarga kita, pada teman-teman terdekat kita, apakah diri kita memiliki bad habit tertentu, saya tadi sudah menyebutkan ada cukup banyak, agar bisa kita hentikan. Tidak ada istilah mengurangi, yang ada hanya menghentikan. Mengapa? Bad habit tetap saja bad habit. Dilakukan jarang maupun sering, tetap berpengaruh buruk bagi kondisi kesehatan gigi dan rongga mulut kita. Saya sebutkan sekali lagi apa saja yang biasa kita lakukan, ya. 1, menyikat gigi terlalu keras, terlalu kuat. 2, menyikat gigi menggunakan material abrasif atau sikat gigi berbulu sangat keras. Kemudian kebiasaan menggigit-gigit jari. Kemudian kebiasaan menggigit-gigit es. Mengunyah es. Kemudian kebiasaan bruxism. Mengerot. Baik disadari maupun tidak. Kemudian kebiasaan menghisap racun tembakau atau merokok. Kemudian kebiasaan menghisap baik ibu jari maupun jari-jari lainnya. Kemudian kebiasaan buruk menggunakan tusuk gigi dengan cara yang keliru. Kemudian kebiasaan keliru dalam memanfaatkan atau menggunakan gigi dan rongga mulut kita. Semisal menggigit atau melepaskan tutup botol menggunakan gigi. Kemudian menyobek sesuatu yang sangat alot dan keras tanpa gunting tapi menggunakan gigi kita. Kemudian kebiasaan minum soda, minuman bersoda, tanpa upaya untuk sesegera mungkin membersihkannya. Kemudian kebiasaan mengemil jenis-jenis makanan yang manis tanpa sesegera mungkin membersihkannya. Kebiasaan ini adalah jenis kebiasaan yang saya sarankan untuk dihentikan, bukan dikurangi, karena bukan hanya berpengaruh pada kondisi kesehatan gigi dan rongga mulut kita, tapi juga berpengaruh pada kondisi kesehatan umum kita. Kemudian kebiasaan menggigit-gigit bibir kita. Lalu kebiasaan menghisap bibir kita, baik bibir atas maupun bibir bawah. Kemudian kebiasaan menelan dengan cara yang keliru, di mana lidah kita majukan, kemudian kita sentuhkan ujung lidah kita pada bibir kita, dan kita menelan dalam kondisi begitu. Bisa memicu kejadian deformitas, facial deformitas. Wajah kita menjadi maju ke depan, begitu gigi depan kita akan membuka, gitu ya. Kemudian kebiasaan bernafas menggunakan mulut. Tidak ada kata, sekali lagi tidak ada istilah saran mengurangi. Saran saya hanya satu, dihentikan. Ketika kita menyadari kondisi kesehatan kita menyadari kebiasaan kita, baik yang kita sadari maupun selama ini belum kita sadari, kita sedang mensyukuri berkah kesehatan yang telah dianugerahkan Tuhan pada kita. Itu penting dan itu menyehatkan. Terima kasih Kakak. Baik, terima kasih dokter. Ulasannya bagus sekali dan ini benar-benar ngingetin kita semua tentang bad habit yang seringkali mungkin kita lakukan tapi kita nggak sadar kalau itu ternyata berpengaruh buruk untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Baik dokter, karena waktunya sudah habis dan untuk segala pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung dikonsultasikan. Tadi tadi ada yang tanya, dokter kalau misalnya mau cek gigi ke dokter bisa nggak? Oh bisa banget. Silakan, di bawah ini sudah ada keterangan dokter berpraktek di mana,
kemudian bisa ada juga nomor telepon maupun nomor handphone yang bisa dihubungi untuk bikin appointment dengan dokter Anastasia. Jadi jangan ragu kalau misalnya mumpung benar kata Via di awal, mumpung awal tahun kalau misalnya mau cek kesehatan gigi dan mulutnya, silakan dokter ke kliniknya dokter gigi Anastasia di mana dia berpraktek. Gitu ya dokter ya. Ini nanti mungkin bisa sebutin, oh ya saya dapat dari talk show-nya Warta Kota dan Tribun gitu ya dokter ya. Oke, baik. Terima kasih dokter atas ulasannya malam ini. Terima kasih Via berkenan menemani saya malam ini. Kita ketemu lagi dalam Sapa Dokter Gigi untuk kesehatan gigi dan mulut pada minggu depan setiap Jumat. Jamnya antara pukul 19 sampai dengan pukul 20 antara jam itu ya Vi ya. Baik, tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga usai. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.